Nah ini sudah jelas sekarang ada pemain baru ya, namanya juga Sergio juga gitu ya. Nah jadi Sergio titik-titik silakan cari sendiri. Nah, mudah-mudahan besok sudah bisa berkumpul dan besok bisa nonton juga di lapangan mereka ya. Iya, tapi baru. Mungkin sebelum kita Sergio gitu ya Pak ya, tadi kan Pak Haji teh bilangnya apa? Sergio titik-titik gitu ya. Tapi kalau yang lainnya mah kalau dihitung dari awal hafal nggak Pak? Ini Aun coba hafal nggak pemain-pemainnya siapa aja yang kemarin teh? Yang baru? Yang baru. Berarti baru datang bulan Januari kan? Iya. Di Jawa, Dion Marks sama Sergio. Oh, udah ada 3 berarti ya. Nah, nanti kalau misalnya ke depannya, tadi kan Pak Haji titik-titik gitu ya. Titik-titik teh, teh naon Pak, giveaway atau naon Pak? Ya, semua akan tahu dia tuh striker yang handal ya. Karena kita kekurangan striker. Atur nuhun Pak Glenn Sugita. Nuhun Pak Glenn ya. Pak Glenn tidak ada seri lah, Pak Glenn hebat lah, Pak Glenn pokoknya nyaka orang Jawa Barat. Ya sama lah, saya pun juga selalu memperhatikan, saya juga tidak hitung-hitungan. Cuma kalau Pak Glenn ikan apa tuh besar paus, saya memberi impuna gitu, bantuan impuna. Pak Haji mah pokoknya mah letik tapi sama-sama gitu untuk membentuk Persib supaya tetap jadi juara. Gitu. Amin. Nun Pak Glenn. Iya. Meni asal langsung cenah, abi impuna cenah. Abi Pak, naon apa itu mah. Ayo Bapak mah gitu kan. Umpan ikan berarti berarti. Umpan. Lebih letik sih. Buruy. Ini tuh buruy. Tapi badannya tuh juga buruy. Aduh, Bapak mah. Tapi kalau menurut Pak Haji ya Pak ya, ini pemain yang baru, ini menurut Pak Haji teh kumaha gitu Pak, lebih bagus? Insya Allah akan lebih bagus ya, karena kita striker pun juga bagus-bagus, tapi ini akan lebih bagus yang sudah di antara yang sudah ada di kita, Insya Allah ya. Dia akan cepat menyesuaikan, dia cepat adaptasi dengan Persib ya. Itu kalau di Persib sebetulnya tidak ada yang susah ya, Insya Allah. Asal kumpul, bawa makan, udah selesai, jadi semua bersatu. Berarti ayat tilunya Pak diajak makan teh kan? Kurzawa, Dion sama Benten-Benten ya tete tempatnya nyapanya? Ya kalau mereka mau di mana aja juga boleh ya. Dion mah budak detik kene di mana we. Ada lotek oke. Nggak gugut si Dion mah. Beraya lotek karedok. Papa mun teh pami lotek karedok eta karetna 2 teh Pak? Dari Cirian, karet hiji, karet 2 gitu, karet 2, karedok gitu. Karetna 2 eta manyapanya. Nanti teh akan pakai nomor punggung berapa? Udah ada bocorannya? Pak Haji, ini pemain barunya akan pakai nomor punggung berapa berarti? Setelah sekian lama, publik Bandung seolah dijejali pernyataan demi pernyataan yang datang dari berbagai arah. Dari komentar para pengamat, bisik-bisik internal, hingga pernyataan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal dekat dengan dapur klub. Salah satu yang paling menyita perhatian tentu saja sosok yang akrab disapa Aki-Aki Gede Wadul, yang dengan penuh keyakinan menyebut bahwa Persib Bandung tidak membutuhkan penyerang baru. Pernyataan itu berulang kali disampaikan, seolah menjadi penegasan bahwa lini depan Maung Bandung sudah cukup, sudah matang, dan tinggal menunggu waktu untuk benar-benar meledak. Namun sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Di saat pernyataan-pernyataan tersebut bergulir, dinamika di luar justru bergerak liar. Fans rival mulai ramai mengejek bobotoh, menyebut isu striker anyar hanyalah halusinasi kolektif, hayalan yang diciptakan oleh kegelisahan pendukung sendiri. Media sosial pun memanas, setiap rumor dianggap angin lalu, setiap harapan dipatahkan dengan kalimat sinis. Hingga akhirnya, semua narasi itu runtuh dalam satu momen yang tidak banyak bicara, tapi berdampak besar.
Kini semua terjawab, tepat di saat banyak orang mengira buku transfer Persib Bandung benar-benar tertutup rapat. Wah Haji Umuh kembali memainkan perannya. Seperti episode-episode sebelumnya, satu bocoran sederhana justru mengubah arah cerita. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada pengumuman resmi yang megah. Hanya kalimat lugas, khas, dan jujur dari sosok yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi klub. Kali ini, nama itu datang dari Spanyol, Sergio Castel. Meski belum diumumkan secara resmi, namun kini ia bisa dipastikan sudah berada di Bandung. Jelas ini menjadi kekuatan baru yang siap menggetarkan jala gawang lawan. Kedatangan Sergio Castel bukan sekedar menambah jumlah pemain asing. Ini membuka kembali memori lama tentang Persib Bandung yang identik dengan daya gedor mematikan. Tentang tim yang tidak hanya menguasai permainan, tapi juga menuntaskannya dengan gol. Kombinasi lini depan yang dulu jadi ciri khas, kini perlahan terbentuk kembali. Trio maut, filosofi lama, dan identitas yang sempat menghilang kini menyatu kembali dalam satu rencana besar. Lantas apa yang sebenarnya membuat Persib Bandung akhirnya percaya untuk mendatangkan Sergio Castel? Apa spesialnya pemain ini? Dan filosofi lama apa yang kembali diterapkan? Untuk itu, mari kita ulas sampai tuntas. Musim ini, jujur saja, Persib Bandung sangat merasakan satu masalah klasik yang selalu menghantui tim besar, yakni lini depan yang terasa ada, tapi tidak benar-benar memberikan rasa aman. Nama-nama striker asing memang tersedia, opsi terlihat banyak di atas kertas. Namun ketika pertandingan berjalan, konsistensi seolah menjadi barang mahal. Ada laga di mana peluang tercipta, tapi penyelesaian kurang dingin. Ada momen di mana dominasi penguasaan bola tidak berbanding lurus dengan jumlah gol. Di titik inilah kegelisahan mulai tumbuh. Maung Bandung memang tetap menang di beberapa laga dan tetap bersaing di papan atas. Namun ada kesan bahwa mesin gol mereka berjalan tersendat. Ketika laga berjalan ketat dan lawan bertahan rapat, Boyan Hodak kerap kesulitan menemukan pembeda. Dalam kompetisi sepadat BRI Super League yang dipadukan dengan tuntutan di ACL 2, masalah kecil di lini depan bisa berubah menjadi penentu nasib di akhir musim. Di tengah situasi seperti itu, publik Bandung sempat diyakinkan bahwa stok striker yang ada sudah cukup. Namun sepak bola jarang berjalan lurus. Ketika semua tampak tenang, justru pergerakan besar sering terjadi di balik layar. Dan benar saja, di saat wacana penambahan striker mulai dianggap lelah dan basi, nama Sergio Castel mendadak muncul ke permukaan. Menariknya, rumor ini tidak lahir dari bisik-bisik media lokal atau gosip transfer domestik. Nama Sergio Castel justru lebih dulu beredar dari media-media Spanyol yang menyebutkan bahwa penyerang berpengalaman tersebut tengah bersiap meninggalkan Eropa dan membuka lembaran baru di Asia Tenggara. Pola ini sangat familiar bagi Persib Bandung. Sejarah menunjukkan ketika rumor dari luar negeri terdengar terlalu rapi, terlalu tenang, biasanya ada sesuatu yang benar-benar sedang diproses. Puncaknya terjadi ketika Haji Umuh Mukhtar kembali menjalankan peran khasnya. Tanpa basa-basi, tanpa kemasan berlebihan, ia berbicara apa adanya kepada media. Menyebut nama Sergio Castel, menyebut posisinya sebagai striker baru Persib Bandung, dan menyampaikan bahwa prosesnya sudah berjalan. Wah Haji Umuh mengatakan bahwa Sergio Castel akan bergabung. Pemainnya sedang dalam perjalanan menuju Bandung dan tinggal menunggu tahap akhir. Ia tidak menjanjikan tanggal rilis, tapi kalimat itu saja sudah cukup untuk mengubah arah pembicaraan publik. Dari yang semula skeptis, kini semua mulai menghitung waktu. Dalam dunia transfer modern, kalimat sedang dalam perjalanan jarang diucapkan tanpa dasar. Jika sudah bicara perjalanan, biasanya administrasi besar telah rampung, tiket sudah di tangan, dan agenda sudah disusun rapi. Logika semakin kuat ketika disebutkan bahwa Sergio Castel akan datang sekitar hari Rabu 4 Februari. Itu menandakan satu hal penting, waktu menjadi faktor krusial. Bursa transfer Super League akan ditutup pada tanggal 6 Februari. Tidak ada ruang untuk menunda. Skenarionya tinggal 2. Tes medis secara tertutup atau tes medis cepat sebelum kontrak ditandatangani. Persib Bandung sudah sering berada di situasi seperti ini, dan mereka hampir selalu lolos dari garis waktu dengan presisi. Lalu siapa sebenarnya Sergio Castel ini? Sergio Castel adalah penyerang asal Spanyol berusia 30 tahun dengan postur ideal 188 cm. Ia adalah penyerang tengah klasik, tipe target man yang terbiasa berduel dengan bek, menjaga bola, dan menjadi titik tumpu serangan. Kariernya di Eropa membuatnya kenyang pengalaman, termasuk bermain di Liga Spanyol dan Liga Siprus dengan intensitas kompetisi yang tinggi. Persib Bandung merekrut pemain dengan profil seperti ini tentu bukan tanpa alasan.
Castle hadir untuk mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Sosok yang bisa mengubah bola-bola crossing menjadi peluang nyata, yang bisa memaksa bek lawan turun lebih dalam, dan yang bisa menciptakan ruang bagi pemain lain. Soal kontrak, kabarnya Persib Bandung akan mengikat Sergio Castle dengan durasi pendek sekitar 6 bulan. Langkah ini sangat rasional. Klub memberi ruang evaluasi, pemain diberi kesempatan adaptasi. Jika performanya sesuai harapan, opsi perpanjangan terbuka lebar. Jika tidak, semua berakhir secara profesional tanpa beban jangka panjang. Namun tentu saja reaksi publik tidak selalu rasional. Di media sosial, sebagian supporter langsung menunjukkan keraguan. Statistik musim terakhir Sergio Castle bersama Apollon Limassol menjadi bahan perdebatan. 3 gol dari 15 pertandingan dianggap terlalu minim untuk striker asing Persib Bandung. Label kurang subur pun langsung ditempelkan. Padahal jika ditarik sedikit ke belakang, cerita Sergio Castle jauh lebih kaya. Pada musim 2023-2024 bersama Anorthosis, ia tampil sangat produktif. 16 gol dan 5 assist ia sumbangkan, menjadikannya salah satu penyerang paling efektif di Liga Siprus. Angka itu tidak datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari sistem yang cocok, peran yang jelas, dan kepercayaan penuh dari pelatih. Data ini menunjukkan satu hal penting. Sergio Castle memiliki rekam jejak tajam, dan satu musim yang kurang ideal tidak menghapus kemampuan dasarnya. Disinilah kita memahami filosofi Boyan Hodak. Ia bukan pelatih yang sekedar membeli performa instan. Ia lebih tertarik pada pemain dengan fondasi kuat yang bisa dibentuk ulang. Striker asal Spanyol ini masuk kategori tersebut. Pemain berpengalaman, berkarakter jelas, dan sedang mencari panggung baru. Bagi Boyan Hodak, performa naik turun seringkali lebih dipengaruhi oleh sistem dibanding bakat. Dengan suplai bola yang tepat, peran yang jelas, dan kepercayaan yang konsisten, striker yang terlihat tumpul bisa kembali tajam. Pendekatan ini berbeda dengan kasus Ramon Tanque. Ramon datang ke Persib Bandung dengan label striker tajam dari musim sebelumnya. Ekspektasi langsung melonjak, namun realita tidak selalu sejalan. Adaptasi, tekanan, dan dinamika tim membuat performanya tidak stabil. Dari sini terlihat jelas bahwa Boyan Hodak tidak takut merekrut pemain yang sedang turun grafiknya. Yang terpenting adalah kecocokan dengan sistem. Konsekuensinya jelas. Dengan kedatangan Sergio Castle, Persib Bandung tidak mungkin mempertahankan 4 striker asing sekaligus. Regulasi, finansial, dan logika permainan tidak memungkinkan itu. Di titik ini, nama Ramon kembali mencuat. Tanda-tanda mulai terlihat, termasuk hilangnya atribut Persib Bandung dari bio media sosialnya. Belum ada pernyataan resmi, namun arah cerita mulai terbaca. Di sisi lain, kedatangan Sergio Castle membuka ruang eksperimen yang jauh lebih luas di lini serang. Ini bukan lagi soal menambah nama, tapi menyusun ulang puzzle. Di sisi kiri, Beckham Putra dan Sadil Ramdhani menawarkan 2 karakter berbeda yang sama-sama berbahaya. Di sisi kanan, Ciro Alves dan Bergoenyo memberi fleksibilitas antara agresivitas dan kreativitas. Sementara di tengah, Andrew Jung dan Sergio Castle menjadi 2 poros dengan karakter kontras. Jung menawarkan mobilitas dan pressing, Castle menawarkan kekuatan dan ketajaman kotak penalti. Inilah keuntungan terbesar bagi Boyan Hodak. Pergantian striker bukan sekedar rotasi, melainkan pergantian wajah permainan. Persib Bandung kini bisa bermain direct, bisa bermain kombinasi, dan bisa beradaptasi sesuai kebutuhan laga. Lawan tidak lagi mudah membaca pola. Dan bagi tim yang ingin konsisten di papan atas, fleksibilitas ini adalah kunci. Sergio Castle datang di waktu yang tepat ke sistem yang siap membentuk ulang karirnya. Jika sentuhan Boyan kembali bekerja, Persib Bandung bisa mendapatkan potongan terakhir dari puzzle yang selama ini terasa kurang. Kini tinggal menunggu pengumuman resmi dan pembuktian di lapangan. Apakah Sergio Castle mampu beradaptasi dengan kerasnya Liga Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, denyut semangat Persib Bandung kini kembali bergetar lebih kencang. Tinggal menunggu waktu untuk benar-benar meledak. Namun sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Di saat pernyataan-pernyataan tersebut bergulir, dinamika di luar justru bergerak liar. Fans rival mulai ramai mengejek bobotoh, menyebut isu striker anyar hanyalah halusinasi kolektif,
Hayalan yang diciptakan oleh kegelisahan pendukung sendiri. Media sosial pun memanas. Setiap rumor dianggap angin lalu. Setiap harapan dipatahkan dengan kalimat sinis. Hingga akhirnya, semua narasi itu runtuh dalam satu momen yang tidak banyak bicara, tapi berdampak besar. Kini semua terjawab, tepat di saat banyak orang mengira buku transfer Persib Bandung benar-benar tertutup rapat. Wah Haji Umuh kembali memainkan perannya. Seperti episode-episode sebelumnya, satu bocoran sederhana justru mengubah arah cerita. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada pengumuman resmi yang megah. Hanya kalimat lugas, khas, dan jujur dari sosok yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi klub. Kali ini, nama itu datang dari Spanyol, Sergio Castel. Meski belum diumumkan secara resmi, namun kini ia bisa dipastikan sudah berada di Bandung. Jelas ini menjadi kekuatan baru yang siap menggetarkan jala gawang lawan. Kedatangan Sergio Castel bukan sekedar menambah jumlah pemain asing. Ini membuka kembali memori lama tentang Persib Bandung yang identik dengan daya gedor mematikan. Tentang tim yang tidak hanya menguasai permainan, tapi juga menuntaskannya dengan gol. Kombinasi lini depan yang dulu jadi ciri khas, kini perlahan terbentuk kembali. Trio maut, filosofi lama, dan identitas yang sempat menghilang kini menyatu kembali dalam satu rencana besar. Lantas apa yang sebenarnya membuat Persib Bandung akhirnya percaya untuk mendatangkan Sergio Castel? Apa spesialnya pemain ini? Dan filosofi lama apa yang kembali diterapkan? Untuk itu, mari kita ulas sampai tuntas. Musim ini, jujur saja, Persib Bandung sangat merasakan satu masalah klasik yang selalu menghantui tim besar, yakni lini depan yang terasa ada, tapi tidak benar-benar memberikan rasa aman. Nama-nama striker asing memang tersedia, opsi terlihat banyak di atas kertas. Namun ketika pertandingan berjalan, konsistensi seolah menjadi barang mahal. Ada laga di mana peluang tercipta, tapi penyelesaian kurang dingin. Ada momen di mana dominasi penguasaan bola tidak berbanding lurus dengan jumlah gol. Di titik inilah kegelisahan mulai tumbuh. Maung Bandung memang tetap menang di beberapa laga dan tetap bersaing di papan atas. Namun ada kesan bahwa mesin gol mereka berjalan tersendat. Ketika laga berjalan ketat dan lawan bertahan rapat, Boyan Hodak kerap kesulitan menemukan pembeda. Dalam kompetisi sepadat BRI Super League yang dipadukan dengan tuntutan di ACL2, masalah kecil di lini depan bisa berubah menjadi penentu nasib di akhir musim. Di tengah situasi seperti itu, publik Bandung sempat diyakinkan bahwa stok striker yang ada sudah cukup. Namun sepak bola jarang berjalan lurus. Ketika semua tampak tenang, justru pergerakan besar sering terjadi di balik layar. Dan benar saja, di saat wacana penambahan striker mulai dianggap lelah dan basi, nama Sergio Castel mendadak muncul ke permukaan. Menariknya, rumor ini tidak lahir dari bisik-bisik media lokal atau gosip transfer domestik. Nama Sergio Castel justru lebih dulu beredar dari media-media Spanyol yang menyebutkan bahwa penyerang berpengalaman tersebut tengah bersiap meninggalkan Eropa dan membuka lembaran baru di Asia Tenggara. Pola ini sangat familiar bagi Persib Bandung. Sejarah menunjukkan ketika rumor dari luar negeri terdengar terlalu rapi, terlalu tenang, biasanya ada sesuatu yang benar-benar sedang diproses. Puncaknya terjadi ketika Haji Umuh Mukhtar kembali menjalankan peran khasnya. Tanpa basa-basi, tanpa kemasan berlebihan, ia berbicara apa adanya kepada media. Menyebut nama Sergio Castel, menyebut posisinya sebagai striker baru Persib Bandung, dan menyampaikan bahwa prosesnya sudah berjalan. Wah Haji Umuh mengatakan bahwa Sergio Castel akan bergabung. Pemainnya sedang dalam perjalanan menuju Bandung dan tinggal menunggu tahap akhir. Ia tidak menjanjikan tanggal rilis, tapi kalimat itu saja sudah cukup untuk mengubah arah pembicaraan publik. Dari yang semula skeptis, kini semua mulai menghitung waktu. Dalam dunia transfer modern, kalimat sedang dalam perjalanan jarang diucapkan tanpa dasar. Jika sudah bicara perjalanan, biasanya administrasi besar telah rampung, tiket sudah di tangan, dan agenda sudah disusun rapi. Logika semakin kuat ketika disebutkan bahwa Sergio Castel akan datang sekitar hari Rabu 4 Februari. Itu menandakan satu hal penting, waktu menjadi faktor krusial. Bursa transfer Super League akan ditutup pada tanggal 6 Februari. Tidak ada ruang untuk menunda. Skenarionya tinggal dua, tes medis secara tertutup atau tes medis cepat sebelum kontrak ditandatangani. Persib Bandung sudah sering berada di situasi seperti ini, dan mereka hampir selalu lolos dari garis waktu dengan presisi. Lalu siapa sebenarnya Sergio Castel ini? Sergio Castel adalah penyerang asal Spanyol berusia 30 tahun dengan postur ideal 188 cm. Ia adalah penyerang tengah klasik, tipe target man yang terbiasa berduel dengan bek, menjaga bola, dan menjadi titik tumpu serangan. Kariernya di Eropa membuatnya kenyang pengalaman,
termasuk bermain di Liga Spanyol dan Liga Siprus dengan intensitas kompetisi yang tinggi. Persib Bandung merekrut pemain dengan profil seperti ini tentu bukan tanpa alasan. Castle hadir untuk mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Sosok yang bisa mengubah bola-bola crossing menjadi peluang nyata, yang bisa memaksa bek lawan turun lebih dalam, dan yang bisa menciptakan ruang bagi pemain lain. Soal kontrak, kabarnya Persib Bandung akan mengikat Sergio Castle dengan durasi pendek sekitar 6 bulan. Langkah ini sangat rasional. Klub memberi ruang evaluasi, pemain diberi kesempatan adaptasi. Jika performanya sesuai harapan, opsi perpanjangan terbuka lebar. Jika tidak, semua berakhir secara profesional tanpa beban jangka panjang. Namun tentu saja reaksi publik tidak selalu rasional. Di media sosial, sebagian supporter langsung menunjukkan keraguan. Statistik musim terakhir Sergio Castle bersama Apollon Limassol menjadi bahan perdebatan. 3 gol dari 15 pertandingan dianggap terlalu minim untuk striker asing Persib Bandung. Label kurang subur pun langsung ditempelkan. Padahal jika ditarik sedikit ke belakang, cerita Sergio Castle jauh lebih kaya. Pada musim 2023-2024 bersama Anorthosis, ia tampil sangat produktif. 16 gol dan 5 assist ia sumbangkan, menjadikannya salah satu penyerang paling efektif di Liga Siprus. Angka itu tidak datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari sistem yang cocok, peran yang jelas, dan kepercayaan penuh dari pelatih. Data ini menunjukkan satu hal penting. Sergio Castle memiliki rekam jejak tajam, dan satu musim yang kurang ideal tidak menghapus kemampuan dasarnya.